Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nabila Dewi Anjani dari kelompok 9. Dan saya bersama teman-teman saya ada Muhammad Fatan Habibi, Selda Novianingsi, dan juga Arya Boma Mulyadi. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menampilkan hasil PPT kelompok kami dengan judul materi Konsep Layanan BK di Indonesia. Konsep layanan BK di Indonesia. 1. Pola 17 Plus dalam kajian Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Pengertian pola 17 Plus. Pola 17 Plus adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Tujuan pola 17 Plus. Secara umum, tujuan pola bimbingan dan konseling 17 Plus adalah memberikan arah kerja atau sebagai acuan dan evaluasi kerja bagi guru BK atau konselor. Membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Baik, selanjutnya Permendikbud nomor 81 tahun 2013 ini menetapkan 5 lampiran yang memuat tentang beberapa pedoman yang berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013, yaitu yang pertama, pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan bertujuan untuk 1. Menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengolah KTSP secara optimal di satuan pendidikan. Yang kedua, menjadi acuan operasional bagi dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama provinsi dan kabupaten atau kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dari pengelolaan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Yang kedua adalah pedoman pengembangan muatan lokal, bertujuan untuk pedoman muatan lokal merupakan acuan bagi satuan pendidikan atau guru, kepala sekolah, dan komite sekolah dalam pengembangan muatan lokal pada masing-masing satuan pendidikan. Pedoman muatan lokal ini juga menjadi acuan bagi 1. Pemerintah daerah provinsi dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah. Yang kedua, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Pedoman kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan. 1. Pedoman kegiatan ekstrakurikuler ini disusun dengan tujuan untuk menjadi arahan operasional dalam pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler oleh satuan pendidikan. 2. Menjadi arahan operasional dalam pelaksanaan dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan. Pedoman evaluasi kurikulum. Tujuan. 1. Menjadi acuan operasional bagi berbagai pemangku kepentingan. 2. Menjadi acuan operasional di tingkat satuan pendidikan. 2. BK komprehensif dalam kajian Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang BK di pendidikan dasar dan menengah. Pengertian. Bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan. Sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan. Secara umum, tujuan dari pola bimbingan 17 Plus dan bimbingan komprehensif adalah sama, yaitu membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Secara khusus, bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan
serta memberikan arah kerja atau sebagai acuan dan evaluasi kerja bagi guru atau konselor. Akan tetapi, bimbingan komprehensif juga bertujuan untuk mengembangkan pola 17+ yang ada sekarang. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan dapat menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa. Yang kedua fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan yang bermaksud agar siswa tidak mengalami sesuatu kesulitan. Yang ketiga fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat ada fungsi pemecahan, yaitu fungsi bimbingan yang membantu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data tentang latar belakang timbulnya masalah. Yang terakhir ada kesimpulan. Bimbingan komprehensif dan pola bimbingan 17+ merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, dan juga memberikan bimbingan agar peserta didik dapat memilih kemana arah yang harus dipilihnya, yang juga sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan juga kondisi fisik dan psikisnya. Bimbingan komprehensif merupakan pengembangan dari pola bimbingan dan konseling 17+, di mana pola 17+ masuk ke dalam bagian bimbingan komprehensif. Dengan adanya bimbingan komprehensif, diharapkan dapat membuat dan memajukan bimbingan dan konseling ke arah yang lebih baik, serta dapat membuat para konselor lebih kreatif dalam menjalankan tugasnya, dan juga nyaman dalam melakukan kegiatan konseling. Care to listen, I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night.